Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja. Amin. Berbeda Sari, biasanya pertemuan kali ini ibu hanya suara saja ya. Hari ini kita masuk di materi baru, yaitu mengenai materi yang penting kalian pahami, yaitu virus. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Menggambar struktur virus. 2. Mengidentifikasi ciri-ciri virus. 3. Menjelaskan replikasi virus. Oke, kita langsung mulai dengan sejarah dari penemuan virus. Silahkan disimak ya. Masa lalu ditemukannya virus. Ditemukannya virus awalnya disebabkan gara-gara ada satu tumbuhan yang terkena penyakit. Penyakitnya ada di sekitar daunnya, yaitu berupa bercak-bercak. Ada yang tahu tumbuhannya tumbuhan apa? Ya, benar banget, tumbuhannya adalah tembakau. Karena pada saat itu tembakau dinilai sangat penting bagi perindustrian, sehingga mulailah diteliti mengenai penyakit pada tumbuhan bakau. Ilmuwan pertama yang meneliti tembakau ialah Adolf Meyer, seorang ilmuwan dari Jerman yang melakukan penelitian sekitar tahun 1883. Apa yang ditemukan Meyer? Ternyata Meyer ini dapat menemukan bahwa ia dapat menularkan penyakit dari tanaman tembakau yang mengalami bercak-bercak tadi ke tumbuhan tembakau yang sehat hanya melalui olesan getah yang dioleskan saja. Tapi sayangnya Meyer tidak berhasil menemukan mikroba apa yang menginfeksi tanaman tembakau tersebut. Akhirnya ia berpendapat bahwa penyakit pada tumbuhan tembakau ini disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil sehingga tidak mampu dilihat di bawah mikroskop. Itulah penelitian yang dilakukan oleh Meyer. Satu dasawarsa kemudian, seorang ahli biologi dari Rusia menguji kembali hipotesa yang disampaikan oleh Meyer tadi. Siapakah dia? Ya, dia adalah Dmitri Ivanovsky. Seperti hanya Meyer, yang pertama Ivanovsky lakukan adalah mengekstraksi getah dari tumbuhan tembakau yang terinfeksi. Kemudian getah tersebut disaring menggunakan saringan bakteri. Getah hasil penyaringan tersebut dioleskan pada tanaman yang sehat, dan hasilnya tanaman yang sehat ikut terinfeksi juga. Nah, Dmitri Ivanovsky menyaring ekstraksi getah dari tanaman tembakau kan pada saringan bakteri ya. Namun ternyata setelah melalui proses penyaringan, getah ini masih dapat menghasilkan penyakit. Artinya penyebab penyakit ini bukanlah bakteri. Tapi meskipun begitu, Ivanovsky tetap berpegang teguh pada hipotesanya bahwa tetap bakterilah yang menjadi penyebab penyakit pada tembakau ini. Mungkin dia beralasan bahwa bakterinya sangatlah kecil sehingga dapat melewati saringan bakteri. Selanjutnya, seorang ahli botani dari Belanda meneruskan penelitian ini. Dia adalah Martinus Beijering. Ia melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa partikel penyebab penyakit pada tembakau ini mampu melakukan replikasi atau perbanyakan diri. Namun replikasinya hanya dapat dilakukan dalam sel yang diinfeksinya. Artinya ketika dia di lingkungan atau di luar sel yang terinfeksinya tidak dapat melakukan replikasi atau perbanyakan diri. Pada penelitian yang lebih lanjut lagi, Beijering menemukan bahwa tidak seperti bakteri yang digunakan di lab pada umumnya, agen misterius ini tidak bisa dikultur pada media nutrisi seperti dalam tabung reaksi maupun pada cawan Petri. Beijering ini menggambarkan bahwa partikel tersebut bukanlah bakteri karena ukurannya sangatlah kecil dan strukturnya sangatlah simpel jika dibandingkan dengan bakteri. Maka Beijering menjadi saintis pertama yang berbicara mengenai konsep virus. Tapi penelitian belum selesai. Pada tahun 1935, seorang ilmuwan dari Amerika, Wendell Stanley, mengkonfirmasi terkait apa yang ditemukan oleh Beijering. Ia berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau ini, yang kemudian sekarang kita mengenalnya sebagai virus penyebab penyakit pada tembakau, yang kita kenal sebagai tobacco mosaic virus atau disingkat TMV. Tapi jangan salah ya, yang luar biasanya dari virus ini, meskipun dia mengkristalkan diri, virus ini masih tetap aktif. Tidak berarti dia mati. Nah, itu dia sejarahnya. Sekarang kita langsung ke ciri-ciri virus ya. 1. Aseluler bukan sel. 2. Bentuk peralihan benda mati dan benda hidup. 3. Dapat dikristalkan. 4. Ukurannya sangat kecil, lebih kecil dari bakteri. 5. Bersifat parasit, merugikan. 6. Materi genetik terdiri dari DNA atau RNA. Dan sekarang kalian akan lihat bentuk-bentuk virus.
Nah, kalau ini salah satu struktur tubuh virus dan bagian-bagiannya ya, silahkan disimak. Cara hidup virus. 1. Virus bisa bersifat seperti benda hidup, contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup, memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. 2. Virus bisa bersifat seperti benda mati, contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. 3. Virus harus dibiarkan di dalam jaringan makhluk hidup. Di laboratorium virus dapat dibiarkan di dalam embrio telur ayam. Dan pembahasan terakhir adalah cara virus bereproduksi atau replikasi, yaitu dengan dua cara. 1. Litik. 2. Lisogenik. Untuk lebih paham kita simak videonya ya. Dulu di siklus litik. Oke, ini adalah siklus litik yang digambarkan oleh virus Bacteriophaga 4 ketika menginfeksi sel bakteri E. coli. Siklus litik ini sangatlah simpel. Prosesnya dimulai saat virus menempel di permukaan bakteri. Proses menempel inilah yang disebut sebagai adsorpsi. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan genom atau DNA-nya ke sitoplasma bakteri. Proses ketika virus mengeluarkan genom ke dalam sel bakteri ini disebut penetrasi atau injeksi. Tahap selanjutnya, saat DNA virus masuk ke dalam sel bakteri, maka dengan jahatnya DNA virus akan mengambil alih mesin DNA sel inang. Untuk apa dia diambil alih? Untuk membentuk bagian-bagian tubuh virus yang baru, yang terdiri dari kepala yang mengandung genom, selubung ekor, dan serabut ekor. Proses ketika membentuk bagian tubuh virus ini dinamakan dengan sintesis. Tahap selanjutnya adalah setelah bagian-bagian tubuh terbentuk, maka bagian-bagian itu akan dirakit menjadi virus yang utuh. Proses merakit menjadi bagian virus yang utuh namanya adalah eklipase atau perakitan. Setelah perakitan selesai, maka virus-virus yang baru sudah terbentuk dan jumlahnya ada sekitar 100 sampai 2000 virus yang baru yang akan bersiap keluar dari sel inang. Gimana caranya mereka bisa keluar? Mereka akan merusak dan menghancurkan sel inang sehingga sel inang akan mengalami pecah atau lisis dan mengalami kematian. Atas dasar itulah, maka virus Bacteriophaga yang melakukan siklus replikasi dan berujung pada kematian sel inang disebut sebagai siklus litik. Dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya, kita telah memahami bahwa virus yang mengalami siklus litik memiliki kemampuan untuk dapat menghancurkan sel inang. Namun ternyata setelah diteliti banyak juga ditemukan virus yang dapat hidup bersama dengan sel inang. Keadaan inilah yang disebut dengan lisogenik. Jadi lisogenik adalah keadaan di mana virus bisa hidup bersama dengan sel inang tanpa menghancurkannya. Oke, you get the point? Nah, sehingga itulah alasan mengapa orang yang terlihat sehat sekalipun di dalam tubuhnya berpotensi ditemukan virus, meskipun tidak menyebabkan penyakit. Sehingga lisogenik ini bisa dikatakan bermain dengan cantik dan rapi. Jika virus yang mengalami replikasi pada siklus litik dapat menghancurkan sel inang, maka siklus lisogenik melakukan replikasi genomnya tanpa menghancurkan sel inang. Dan virus yang mampu menggunakan dua cara siklus replikasi ini disebut dengan temperatur phages. Oke, temperatur phages ini dalam biologi disebut juga sebagai virus lambda. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar ini. Nah, inilah yang disebut dengan virus lambda. Ia hanya memiliki satu serabut ekor yang pendek. Tahapannya sangat sederhana dan hampir sama dengan siklus litik, yaitu dimulai dari tahap adsorpsi atau penempelan. Jadi, virus lambda akan menempel dulu di bagian permukaan sel inang. Dalam hal ini, sel inangnya adalah sel bakteri. Setelah itu lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penetrasi atau injeksi. Pada tahap ini, virus lambda akan memasukkan DNA-nya ke sel inang. Di dalam sel inang inilah DNA virus akan membentuk lingkaran atau sirkular. Tahap selanjutnya tergantung faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktornya adalah zat kimia yang berbahaya ataupun radiasi energi yang cukup tinggi.
Jika faktor-faktor itu muncul, maka akan mengalihkan dari siklus lisogenik ke siklus litik. Jika lanjut ke lisogenik, maka tahap selanjutnya adalah penggabungan. Apa yang bergabung? Yang bergabung adalah DNA virus dan bakteri, sehingga akan membentuk sebuah profag. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah pembelahan sel. Ketika sel melakukan pembelahan untuk memperbanyak dirinya, maka profag yang ada di dalam sel juga akan mengalami pembelahan, sehingga sel bakteri yang baru akan mengandung profag. Gimana? Gampang kan ya? Itulah pembahasan mengenai siklus lisogenik. Terima kasih. Oke, pertemuan hari ini cukup sekian ya. Mohon maaf jika berbeda dari biasanya. Selalu semangat belajarnya, dan yakin bahwa kesuksesan hanya akan diraih dengan proses yang istiqomah. Sekian dari Ibu, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa tugasnya ada di classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.